Selamat datang di acara Devotion bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu mempersiapkan acara ini sehingga bisa berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, acara Devotion ini telah berlangsung sejak tahun 2020 sesungguhnya. Tapi kita baru menayangkannya secara di YouTube maupun membuka kepada orang-orang dari non-charis, murid-murid charis sejak mungkin 2 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir. Jadi saya berharap Bapak Ibu akan diberkati lewat apa yang kita sharingkan di sini. Karena tujuan daripada Devotion adalah kita ingin membawa Bapak Ibu masuk ke dalam keintiman dalam hubungan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di sini. Saya berharap Bapak Ibu membuka hati karena mungkin apa yang kita sampaikan di sini agak sedikit berbeda dengan apa yang selama ini kita telah terima, telah pahami. Tetapi pewahyuan itu tidak pernah berhenti, selalu bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Nah, kita akan membahas, mungkin ini yang terakhir kalinya, bukan mungkin, saya pastikan ini yang terakhir kalinya, topik mengenai sekali selamat tetap selamat yang sudah dimulai 2 minggu yang lalu. Saya ingin mentuntaskannya hari ini karena topik ini telah menjadi satu topik yang mungkin meresahkan beberapa anak Tuhan yang mungkin karena mendengarkan penjelasan yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan sehingga tidak memberkati. Saya harap pengajaran ini memberkati Anda. Karena saya akan mendalami dari Alkitab, firman Tuhan yang saya harap memberikan jawaban apakah sekali selamat tetap selamat. Nah, 2 minggu yang lalu saya telah membahas bahwa kalau kita mengajukan pertanyaan ini, kita harus tahu kepada siapa kita menunjukkannya. Karena kita selalu ingin kalau kita memiliki pertanyaan itu kita ambil begitu saja, yang penting sudah selesai. Kita nggak pernah mengunyah, memikirkannya, merenungkannya. Jadi kita ingin gampang saja dapat solusi atau jawabannya. Seringkali dalam firman Tuhan tidak seperti itu. Seringkali dalam firman Tuhan tidak seperti itu. Karena firman Tuhan perlu dikunyah. Dia makanan. Anda nggak telan roti kan? Ada di sini yang telan roti? Saya harap nggak ada. Firman Tuhan nggak ditelan, dikunyah. Lebih lama dikunyah, lebih banyak nutrisi yang keluar. Nah, itu yang saya harapkan kita lakukan di dalam merenungkan firman Tuhan. Nah, 2 minggu lalu saya katakan seperti ini. Seandainya kita bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah sekali selamat tetap selamat? Menurut saya dan menurut apa yang Alkitab katakan, jawabannya akan dengan jelas dan pasti yes, iya. Kenapa saya yakin akan hal itu? Karena Tuhan Yesus telah datang, Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia telah mengutus Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita sampai akhir zaman, dan tidak ada lagi yang Dia dapat lakukan untuk menyelamatkan kita. Nothing. Dia mau kirim siapa lagi? Dia mau lakukan apa lagi? Sudah selesai. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan Yesus, menurut saya, ya, sekali selamat tetap selamat. Nah, sekarang kalau kita menanyakan pertanyaan yang sama kepada manusia, apakah sekali selamat tetap selamat? Saya akan jawab, tergantung imanmu, iman percayamu. Kenapa begitu? Karena pada waktu Anda diselamatkan melalui iman percayamu. Jadi tergantung dirimu dan Anda tetap selamat tergantung iman percayamu. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa siapapun juga untuk diselamatkan. Tapi Dia telah melakukan segala-galanya untuk menyelamatkan manusia karena Dia tidak ingin siapapun juga binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Sebab Allah tidak menginginkan siapapun juga binasa. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaksa siapapun juga untuk diselamatkan. Dan Tuhan tidak pernah memaksa siapapun juga untuk tetap selamat. Semua itu tergantung iman kita. Semua itu tergantung kehendak bebas kita. Tuhan tidak pernah mencabut kehendak bebas kita pada waktu kita selamat. Kehendak bebas itu tetap diberikan kepada kita karena berdasarkan kehendak bebas itulah kita dapat mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati.
kasih yang sejati itu kasih yang diberikan berdasarkan kehendak bebas murni. Tanpa iming-iming, tanpa dipaksa, tanpa dibujuk-bujuk, tanpa diancam. Tuhan tidak ingin kita mengasihi Dia tanpa kasih yang murni, yang lahir dari kehendak bebas. Jadi Dia nggak akan paksa. Jadi kalau ditanyakan apakah sekali selamat tetap selamat, tergantung iman percayamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan maupun membiarkanmu. That is His promise. Dia setia, itu janjinya. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Manusia yang berubah-ubah. Maka itu pertanyaan ini membingungkan manusia karena manusia yang berubah-berubah. Tuhannya sih tetap konstan. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, pertanyaan ini menurut saya bukan pertanyaan yang baik untuk diajukan. Walaupun saya mengerti mengapa orang itu mengajukannya. Kenapa pertanyaan ini membingungkan dan menakutkan banyak orang? Karena sesungguhnya kebanyakan orang Kristen tidak mengerti tujuan atau arti dari keselamatan. Nggak pernah, atau bukan nggak pernah, jarang diajarkan di gereja. Kalau Anda mengerti arti dan tujuan daripada keselamatan, Anda nggak akan pusing dengan pertanyaan apakah sekali selamat tetap selamat. Saya nggak terlalu yakin semua kita tahu arti dan tujuan mengapa kita diselamatkan. Kita semua hafal ayat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh iya, Dia menyelamatkan kita karena kasih. Itu alasan kita diselamatkan, bukan tujuan. Anda tahu nggak bedanya reason and purpose? Beda. Alasan Dia menyelamatkan kita, kasih Allah. Tujuannya bukan kasih, ada tujuan. Ada arti dan tujuan daripada kenapa kita diselamatkan. Dan kebanyakan orang Kristen gak mengerti ini atau gak diajarkan di gereja. Nah, kalau kita sekarang bahas, dan kita akan bahas sebentar lagi. Anda setelah nanti membahas, mengerti, mendengar semua ini, mencernanya, semestinya Anda gak perlu lagi khawatir dengan pertanyaan apakah sekali selamat tetap selamat. Kalau kita telusuri di Alkitab, Bapak Ibu, ada 3 alasan tujuan kita diselamatkan. Alasannya kasih. Tujuannya apa? We have to know. Kita harus tahu. Karena itu purpose untuk kita. Ada purpose untuk setiap orang. Bahwa kita tidak mengetahuinya ada purpose, ada tujuan, tidak berarti tujuan itu tidak ada. Itu hanya menandakan kita tidak tahu. Just because you don't know, it doesn't mean it does not exist. Hanya karena kita tidak tahu, tidak berarti hal itu tidak exist. There is a purpose. Tujuan kita diselamatkan ada 3. Yang pertama, kita diselamatkan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Coba buka ayatnya di 1 Yohanes 1 atau 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9, di sini Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Kita dipanggil, diselamatkan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus anaknya. That's your purpose. Itu purpose saya, itu purpose Anda. Itu tujuan kita. Dipanggil masuk ke dalam persekutuan. Kita diselamatkan untuk ini tujuan pertamanya. Nah, Yohanes menegaskan kembali. Di 1 Yohanes 1
ayat 2 atau ayat 3. Atau mulai dari ayat 2 dulu, mungkin saya salah satu. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, stop. Ini dia sedang penginjilan nih, Yohanes. Kita kan pelayanan, kita penginjilan, kita bersaksi. Apa tujuannya? What is the purpose of it? Untuk mereka diselamatkan? Oh yes, benar. Tapi tujuan akhirnya apa? Dikasih tahu. Kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Tujuan pelayanan kita semua ini untuk membawa orang-orang masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus Kristus. That's the purpose. It has never changed, nggak pernah berubah. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, kalau Anda baca di kitab Yohanes 3, kitab Kejadian 3, coba buka mungkin 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Di situ manusia baru jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bisa dapat simpulkan di sini apa yang kebiasaan Tuhan Allah pada waktu itu. Dikatakan di sini dikatakan mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Manusia bersembunyi karena baru jatuh ke dalam dosa. Tuhan berjalan-jalan pada waktu hari sejuk. Walking in the garden in the cool of the day. Yang biasanya dia lakukan dengan Adam dan Hawa. Tuhan itu dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya ingin persekutuan dengan kita. Maka itu dia menyelamatkan kita. Jadi pada waktu sekarang di sini dikatakan Tuhan berjalan-jalan pada waktu hari sejuk, dia melihat Adam dan Hawa dia tidak ada, dia bertanya ke Adam, Hawa, ini di mana nih teman jalan gua? Di mana nih teman persekutuanku? Sampai sekarang. Nah, sayangnya kita mengira Tuhan itu menyelamatkan kita untuk nanti loh di sorga kita baru bersekutu dengan dia. That is not true. Itu nggak benar. Now, right now, dia tetap ingin bersekutu dengan kita. Jadi itu merupakan sesuatu yang sesungguhnya adalah hati Tuhan. Tetapi kita tidak mengenalinya, kita tidak memahaminya. Anda tahu kenapa? Karena kekristenan selama ini telah menjadi agama yang membuat orang Kristen kemaruk. Butuh kesembuhan, butuh uang, datang kepada Yesus. Rumah tanggamu, butuh karir, butuh apa, datang kepada Yesus. Hanya datang kepada Yesus karena ingin sesuatu. No wonder, gak heran orang Kristen gak mengerti persekutuan. Yang orang Kristen ngerti adalah minta-minta kepada orang yang baik hati, pribadi yang baik hati. Maka itu pertanyaan seperti tadi, apakah sekali selamat tetap selamat? Kita bingung karena nggak membangun hubungan dengan dia. Seperti di Lukas 17 kalau Anda baca, kita nggak usah ke sana. 10 orang kusta yang butuh kesembuhan datang kepada Tuhan Yesus. Mereka datang dan disembuhkan, lalu mereka pergi. Yang balik cuma satu, bukan orang Kristen, orang Samaria istilahnya zaman sekarang. Yang 9-nya gak balik. Nah jangan salah, Tuhan itu sangat tidak pernah mengkondem, menuduh, mendakwa. Anda gak mau balik kepada dia gak ada masalah karena dia kasih. Dia akan memberkatimu, dia akan menyembuhkanmu, dia akan memberikan terobosan keuangan, pelayanan, jodoh, you name it, he will give it to you. Karena kasih sejati tidak pernah dipaksa. Paham? Anda harus hati-hati dengan kekristenan zaman sekarang. Saya mengajarkan teologi kemakmuran, setuju itu alkitabiah. Tapi Anda harus mengajarkannya dalam konteks yang benar.
Saya mengajarkan bagaimana memiliki rumah tangga yang baik, bagaimana menemukan jodoh, bagaimana menerima kesembuhan. Kita mengajarkan semua itu, Tuhan ingin kita semua mengalaminya. Tapi konteksnya, jangan seperti 9 orang kusta. Kalau seperti 9 orang kusta, kita akan bingung pertanyaan ini. Paham? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa dari dulu sampai sekarang, tujuan daripada kita diselamatkan adalah untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia sangat merindukan persekutuan dengan kita sampai dia bawa sorga ke bumi. Dia bukan bawa kita ke sorga, dia bawa sorga ke bumi. Kita tidak akan di sorga selamanya untuk sementara, itu tempat parkiran istilahnya. Sampai nanti ada Yerusalem baru, bumi baru. Dan dia tinggal di tengah-tengah kita. Persekutuan adalah tujuan utama. Dia mati, bangkit, menyelamatkan kita. Selebihnya itu bonus. Carilah dulu kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu pertama. Kedua, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Ada tujuan kedua. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, kita sudah bahas ini di predestinasi. Dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Tujuan kedua kita diselamatkan, setelah diselamatkan untuk menjadikan serupa dengan Kristus. Saya kan perempuan, Pak. Yesus laki-laki. Di dalam Kristus tidak ada wanita, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Kata kitab Galatia, sama. Ini bicara karakter. Kenapa dia ingin menciptakan, menjadikan kita serupa, segambar dengan Allah? Karena rencana Tuhan Allah dari awal sampai sekarang gak pernah berubah. Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan mereka serupa, segambar dengan Allah. Dia ingin mereka menjadi orang-orang yang menyandang, memikul gambaran rupa Allah di bumi. Allah adalah roh. Dia perlu menyatakan eksistensinya, karakter sifatnya lewat makhluk yang punya tubuh di bumi, manusia yang menggambarkan semuanya itu. Tapi Adam dan Hawa gagal. Maka itu Yesus datang, dan kitab Ibrani katakan Yesus adalah selfie-nya Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah, gambaran Allah dengan sesungguhnya. Dia datang untuk melakukan apa yang Adam dan Hawa gagal lakukan. Yesus datang, mati dan bangkit, dan dia ingin mereproduksi dirinya di dalam banyak orang sehingga seluruh penduduk bumi ini adalah makhluk-makhluk yang mencerminkan rupa dan gambar Allah. Itu tujuannya. Anda sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, Anda telah diselamatkan untuk menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Itu yang Alkitab katakan. Bagaimana Tuhan melakukan itu? Apakah aku yang harus melakukan, apa Tuhan? Enggak. Ini indahnya kalau kita sudah masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. He will do it together with us. Dia melakukannya bersama dengan kita. Lewat persekutuan kita dengan Yesus, dia mengerjakan hal-hal di dalam diri kita untuk mengubah karakter kita. Lalu dengan kita mengubah pikiran kita, Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kamu bukan lagi orang dunia, kamu sudah seperti Kristus. Tolong rubah
pola pikirmu, pembaharuan budimu, agar kita mengetahui mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Lalu ketiga, Roh Kudus membantu kita. Coba buka ayatnya Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Ini jadi ada 3 peran Tuhan Yesus, Firman, dan Roh Kudus yang akan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 15 ya sampai seterusnya coba 16. Nah, dari 16 coba tolong. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh Kudus, yang supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan karakter Kristus di dalam diri kita. Jangan lupa ya, pada saat kita dilahirkan kembali, di dalam roh kita sudah serupa segambar dengan Kristus. Di dalam roh, dunia gak bisa melihat rohmu. Dunia gak bisa melihat roh saya, tetapi dunia bisa melihat jiwa kita yang sudah diubah. Kalau kita tampilkan keluar karakter ilahi yang ada di dalam roh, kita tampilkan lewat jiwa, dunia bisa melihat. Dan itu yang itu adalah proses yang Tuhan Roh Kudus ingin lakukan lewat diri kita. Jadi kita semua ini, kalau istilah yang sering digunakan di luar negeri adalah work in process. Sedang di dalam pengerjaan, sedang dikerjakan terus kita. Di dalam diri kita untuk membuat jiwa kita selaras dengan roh kita. Nah, bagaimana Tuhan melakukan itu? Apa langkah-langkahnya? Saya akan bacakan dengan singkat, saya nggak akan membahasnya. Bapak Ibu harus renungkan sendiri, tapi ini adalah apa yang Roh Kudus, Tuhan, Firman, dan kita bekerja sama untuk menghasilkan karakter-karakter seperti ini. Coba kita baca di 2 Petrus 1 ayat 4 dulu lah, ini agak panjang saya bacakan saja. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sifat Kristus. Jadi kita sudah berubah menjadi sifat ilahi, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, prosesnya dimulai dari ayat 5. Justru karena itu sekarang kamu dengan sungguh-sungguh harus berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan, ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, kasih agape. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus dan menjadi serupa dengan Dia di dalam jiwamu. Kita bukan manusia sempurna, tetapi sedang menuju kepada kesempurnaan. Ingat itu. Karena ada Kristus di dalam diri kita yang ingin kita terus bertumbuh. Jadi itu proses yang barusan saya baca dari 2 Petrus 1 itu proses yang tidak bisa Anda kerjakan sendiri. Ini bukan program mengubah diri. Ini Tuhan memberitahu kepada kita, kamu sepakat gak? Ini yang aku akan kerjakan di dalam dirimu. Kalau kita sepakat, Dia akan bekerja sama dengan kita lewat kuasa Roh Kudus. Anda punya peran, Anda belajar firman, mengubah pola pikirmu. Itu adalah proses yang akan terjadi di dalam dirimu. Tiba-tiba setelah 5 tahun Anda melakukannya, wow, sudah berubah ya kamunya. Itu banyak yang terjadi kepada murid-murid Charis yang sudah bertahun-tahun belajar, dirubah. Teman-teman lamanya melihat dia kok udah beda ya. What happened to you? Effortless change.
Yang buku Andrew katakan, effortless change bukan berarti kita diam di rumah. Effortless change berarti kita bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan dan belajar firman Tuhan. Itu tujuan kedua kenapa kita diselamatkan. Yang terakhir, tujuan ketiga kenapa kita diselamatkan. Coba buka ayatnya Efesus 2 ayat 10. Ini dengan jelas dinyatakan mengapa kita diselamatkan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia ingin mengeluarkan buah-buah keselamatan dari dalam dirimu. Pekerjaan baik yang dimaksud di sini itu adalah buah yang dibicarakan di kitab Yohanes 15. Saya nggak mau mengupasnya dalam untuk mengaitkannya pekerjaan baik dengan buah yang di Yohanes 15. Tapi terima saja. Tapi nanti Anda baca sendiri, renungkan. Buah keselamatan adalah pekerjaan baik. Nah, Yohanes 15 berkata Tuhan ingin menghasilkan buah dari dalam diri kita. Jadi tujuan pertama kita diselamatkan persekutuan. Tujuan kedua kita diselamatkan menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan ketiga kita diselamatkan untuk menghasilkan buah. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat terakhir 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ranting, kita nggak bisa berbuat menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah adalah pokok anggur. Tapi Tuhan ingin kita berbuah. Bagaimana caranya? Ranting melekat kepada pokok anggur. Itu keputusan kita. Mau apa tidak? Kasih yang sejati tidak pernah memaksa. Jadi kita kalau mau berbuah, bukan perbuatan yang kita lakukan. Fellowship dengan Kristus, nanti dari situ akan lahir buah-buah pelayanan, buah dari usahamu, buah dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam segala macam kehidupanmu. Lahirnya dari situ. Kalau Anda perhatikan, coba kembali ke ayat 1. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dipotongnya bukan dibuang. Kan nggak dibilang dibuang. Dipotongnya, ditrim, bahasa Inggrisnya trimming. Untuk dibersihkan, biar apa? Biar berbuah. Habis sudah berbuah, apa yang Tuhan lakukan? Dibersihkannya lagi supaya lebih banyak berbuah. Ini adalah satu sifat Allah yang banyak orang tidak pernah sadar. Allah itu tidak pernah puas di dalam apa yang dia lihat terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia tahu there is more. Ada lebih di dalam dirimu. Kamu tidak berbuah, datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan buatmu berbuah. Nanti dibuat lebih banyak berbuah.
Nanti dibuat lagi, ada tahapan-tahapannya. Saya lupa di ayat berapa disitu dikatakan berbuah, banyak berbuah, berbuah banyak, dan buahmu tetap. Ada tahapan-tahapan. Tuhan ingin kita mencapai kepada buah yang tetap. Itu prosesnya, itu Tuhan yang lakukan di dalam kita apabila kita bersekutu dengan Dia, kita ada keinginan, kemauan untuk mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dan tinggal diam di dalam Dia, Dia mengerjakannya bersama dengan kita, semua hasil itu di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan apakah sekali selamat tetap selamat? Kalau Anda tahu arti makna daripada tujuan arti daripada keselamatan, Anda nggak pusing lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak perlu khawatir dan gelisah lagi. Oh aku akan bersamanya dengan Tuhan Yesus. Tapi kita bisa jatuh dalam dosa, nggak ada masalah. Kita nggak sempurna. Orang benar jatuh, dia akan bangkit. 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Itu yang Alkitab katakan. Tetapi Anda mesti mengerti, kenapa Tuhan ingin mengerjakan ada buah keluar dari dalam dirimu. Orang yang telah diselamatkan harus berbuah. Nggak ada buah, nggak ada akar keselamatan. Dia pasti mengerjakannya dalam dirimu. Maka itu janganlah takut menghindar dari didikan Tuhan. Karena dia menghajar orang yang dikasihinya. Dihajar bukan dipukul pakai kayu atau besi. Dihajar dengan firman. Karena kita punya hati yang mau mendengar firman. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mengikuti apa yang tadi saya uraikan, pertanyaan apakah sekali selamat tetap selamat, Anda dengan iman bisa berkatakan untuk dirimu, yes, for me sekali selamat tetap selamat. Gak ada yang bisa menggoyahkan imanku mengenai hal itu. Ya, aku tidak sempurna, aku jatuh bangun, gak apa-apa. Tapi aku sedang menuju kepada kesempurnaan. Karena Dia yang bekerja di dalam diriku adalah setia. Maka itu saya anjurkan. Dan Alkitab katakan, Ibrani 12 ayat 2. Ini nasihat untuk kita semua. Ibrani 12 ayat 2. Looking unto Jesus. Memandang Yesus, the author and finisher of our faith. Dia yang memulai iman itu di dalam diri kita. Dan dia yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dia yang peduli. Dia sudah menyelamatkan kita. Tapi dia gak berhenti menyelamatkan kita sampai tuntas. Itu artinya. Paham? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mandang Kristus sebagai pribadi yang memulai iman di dalam diri kita, membawanya kepada akhirnya, kepada kesempurnaan. Nah, saya mau katakan sekali lagi bahwa di dalam kekristenan Anda akan jatuh bangun. Jangan takut. Orang benar 7 kali dia jatuh, dia akan bangkit. Nah, Anda perlu mengerti roda iman. Tolong ditayangkan satu grafik aja kalau saya menggambarkan bahwa iman itu penting. Ya, inilah yang kita harus pahami. Bahwa setiap kita jatuh, kita menyesal, kita bertobat, kita diselamatkan bukan dari neraka, diselamatkan dari masalahmu itu. Kalau sakit, Anda diselamatkan dari sakit penyakitmu. Anda punya hutang piutang, Anda diselamatkan dari hutang piutangmu. Tapi Anda harus menyesal dulu. Kenapa gue sampai di sini ya? Kok gue bisa begini? Anda harus bertobat, berbalik. Dan Anda harus mau ikut untuk diselamatkan oleh Yesus dari masalahmu itu. Lalu Anda akan melihat buahnya. Terobosan keuangan, kesembuhan, rumah tangga,
You name it, He has done it for you and me. Amin. Maka itu kita selalu tampilkan di sini kesaksian dari murid-murid yang telah mempraktekkan hal-hal seperti yang apa saya uraikan di sini. Kita nggak sempurna, kita masih bolong-bolong, nggak apa-apa, nggak ada yang sempurna. Orang-orang tokoh-tokoh hebat itu juga belum sempurna. Tetapi kita sedang menuju ke sana, kita sudah meninggalkan yang lama. Oleh karena itu, saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita sekali selamat tetap selamat? Kalau ini yang kita terima, setuju, sepakati, yes. Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Anda diberkati. Saya sudah selesai, saya mau berdoa sekarang. Nanti kalau ada yang punya pergumulan, masih punya masalah atau apapun, datang ke depan untuk didoakan. Masalah paling kecil pun, whatever it is. Biar kita sepakat dengan Anda, kita melihat dirimu mengalami terobosan. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih karena karyamu sudah tuntas selesai untuk kami. Dan Engkau menantikan kami meresponinya dengan iman. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah the author and finisher of faith, yang memulai dan menyelesaikan sampai tuntas, tidak pernah meninggalkan maupun membiarkan kami. Karena Engkau sangat rindu untuk melihat kami mengalami terobosan demi terobosan dalam setiap area kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap tinggal di dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan. Mencerminkan sifat ilahi karakter Kristus dan menghasilkan buah-buah keselamatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sangat diberkati dengan firman yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Satu yang saya ambil dari tujuan kita diselamatkan di poin kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita pernah, saya yakin teman-teman juga pernah dengar Pak Irwan ngomong bahwa Kristus itu selfie-nya Allah dan kita ini selfie-nya Kristus gitu loh. Jadi saya percaya bahwa ketika kita terus bekerja sama dengan Roh Kudus, kita pasti akan semakin serupa dengan Kristus. Kita menjadi selfie-nya Kristus. Diberkati hari ini, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Irwan untuk firman-Nya. Dan saat ini kami menginformasikan bahwa Charis Indonesia telah membuka pendaftaran murid angkatan ke-7. Ini kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu yang ingin belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan untuk segera mendaftarkan diri. Formulir pendaftaran dapat di-download atau diunduh melalui website charisindonesia.org. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner yang terus mendukung pelayanan ini. Benih yang Bapak Ibu tabur akan menghasilkan tuai yang berlipat kali ganda. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu yang juga ingin bergabung menjadi partner dari pelayanan ini. Bapak Ibu dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar dengan memberikan keterangan Charis Devotion. Saya akan membagikan satu ayat kebenaran firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari ayat ini saya menemukan bahwa ketika kita memberi, Tuhan itu bukan melihat jumlahnya yang kita beri, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan sukacita. Dan ketika kita memberi dengan sukacita, firman Tuhan katakan hati yang gembira, hati yang sukacita adalah obat yang manjur. Jadi ketika kita memberi, kita juga memberikan obat buat tubuh kita sendiri. Amin, puji Tuhan. Tuhan selalu baik dan Dia selalu memikirkan hal-hal yang sampai terkecil dalam setiap kehidupan kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan dan menonton acara ini Tuhan, mereka diberkati, mereka diubahkan menjadi semakin kuat, dihiburkan, dan Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh partner yang telah mendukung pelayanan ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa mereka selalu dalam keadaan sehat Tuhan, damai sejahtera-Mu terus memerintah di dalam hati mereka. Engkau yang terus jagai keluarga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin. Charis Devotion telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.